Nasihat daripada para ulama lah sampai saat ini kita masih terpetunjuk pada jalan yang selalu kita doakan, yakni Allahumma hdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Kemudian yang saya hormati dan yang saya cintai, tentu kepada kita semua sebagai wajah-wajah yang pernah ditunjukkan oleh Rasulullah sebagai wajah asal surga. Kita ingat di ketika Rasulullah sambil duduk bersama dengan para sahabat, ditanya oleh Rasulullah, nagala oleh kata tanuk kalian wajah-wajah surga, wajah-wajah asal surga. Oleh para sahabat dikatakan, kenapa tidak ya Rasulullah? Maka ketika itu Rasulullah menunjukkan, fanduru ila wajhil muta'allimin, maka perhatikanlah olehmu yaitu wajah-wajah orang-orang yang belajar ilmu. Maka pada kesempatan yang sangat bertuah ini, saya mengucapkan terima kasih dan alhamdulillah atas kehormatan yang diberikan tentu oleh guru kita, oleh ayahanda kita Abati, untuk menyampaikan sepatah kata ba'udun Tuan. Dan yang paling menyenangkan saya saat ini adalah ulun Tuan bisa berhadapan dengan santri-santri Anwarul Munawwarah sebagai wajah yang pernah ditunjukkan oleh Rasulullah sebagai wajah ahli surga. Amin. Kemudian kepada Dewan Guru yang mengajari kita, yang membimbing kita, mulai daripada cara bagaimana kita makan, bagaimana cara kita minum, bagaimana cara kita ke WC, bagaimana cara kita tidur menurut yang telah diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kehormatan yang paling lambung, ketakziman yang paling lambung, sama-sama kita sampaikan kepada yang mulia ayahanda rohani kita Abati, yang sama-sama kita doakan semoga Allah selalu memberikan beliau kesehatan, amin, kekuatan, amin, sehingga bisa selalu bersama dengan kita. Saat oleh kita mendengar kata-kata ayahanda rohani, apa yang oleh kita terbayang? Bahwa kita punya dua ayah. Yang pertama ayah jasmani dan yang kedua ayah rohani. Betapa malunya kita bila mana ada orang yang bertanya, ayahmu siapa? Tapi kita tidak tahu harus menjawab ayah kita itu siapa. Kan sangat malu. Malaya de puhana. Tapi bila mana oleh keteona ayah tu, ayah kamu siapa? Oh, ayah saya namanya Abdullah. Oh, ayah saya namanya Muhammad. Oh, ayah saya namanya Ibrahim. Ayah yang menjadi sebab adanya saya. Ayah yang menjadi sebab dengan cintanya dia menggauli bunda saya sehingga membuat bunda saya itu hamil. Kemudian di ketika sampai
waktunya saya dilahirkan dengan susah payahnya. Bangga kita punya ayah. Tapi coba bila seandainya kita hana ayah, naudzubillah. Bukan berarti hana ayah kamu meninggal dunia. Cik mekepun hana ayah. Tapi na katanya dengan sebab cebuh mak tu mesra. Itanya untuk ligop soya kata, anak ada doa pegah. Malu kita apa tidak? Sangat malu. Ada yang enggak tahu bahasa Indonesia? Nah, tapi walaupun dikiran, tapi bahasa Indonesianya olah-olahnya di Jawa. Ya kan? Begitu juga nanti di yaumil qiyamah. Di saat kita berkumpul dengan banyak manusia yang tidak terhitung banyaknya, roh kita ini ditanyakan, bapakmu siapa? Maka manakala kita tidak tahu harus menunjukkan siapa, maka rasa malu itu sangat malu karena di hadapan orang yang sangat banyak. Tapi Masya Allah, ketika ditanyakan pada roh kita itu, bapak kamu siapa? Abati. Bapak kamu siapa? Abu di Kutakrung. Bapakmu siapa? Abu Syik di Ribe. Bapakmu siapa? Dan seterusnya dan seterusnya. Bapakmu siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dijawab oleh roh-roh kita. Apa tugas ayah jasmani? Memberi kita makan. Apa tugas ayah jasmani? Memberikan kita baju. Apa tugas ayah jasmani? Memberikan kita fasilitas hidup. Tugasnya Bapak rohani itu apa? Mengajari ilmu. Ilmu yang pernah diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya. Awamil itu kecil, dan kalau kita bawa ringan, tapi isi di dalam awamil itu adalah sangat luar biasa, karena dia itu adalah kitab pemula yang dengannya kita bisa membaca kitab-kitab selanjutnya. Hanya Rasulullah. Tapi kita alhamdulillah sekarang berada di mana? Di belakang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di belakang Sayyidina Abu Bakar, di belakang Sayyidina di belakang Sayyidina Us, di belakang Sayyidina A, dan di belakang Sayyidina lainnya. Maka wajah-wajah orang yang belajar ilmu beda dengan wajah-wajah orang yang tidak mau belajar ilmu. Sikap dan perilaku orang-orang yang belajar ilmu berbeda dengan sikap-sikap orang yang tidak pernah belajar ilmu. Hitam-hitam orang belajar ilmu, tapi manis wajahnya. Disukai oleh banyak orang. Ketika kita telah selesai nanti daripada pendidikan yang diajari, banyak wanita-wanita yang menanyakan apakah bang itu sudah punya suaminya. Udah punya istrinya, kayaknya deh. Dan kalau tuan berkah, kita awali hitam-hitam wajahnya orang belajar ilmu, tapi ada manisnya. Kemanisan itu jangankan kita, jangankan orang lain, kita sendiri kita tidak tahu bahwa wajah kita itu manis. Ada orang yang mengatakan lun watelung kalendron mengeniring mubub atelung. Nah yang mengatakan lun watelung kalian berhadapan dengan wajah ron memet-met boleh punggung lu.
Jadi artinya kemanisan wajah orang belajar ilmu tidak terhingga manisnya. Jangankan manusia tunduk kepadanya, harimau saja tunduk padanya. Kucing saja enggak mau macam-macam dengannya kalau berhadapan dengan orang-orang belajar ilmu. Apalagi tikus, dilihatnya saja takutnya luar biasa terhadap orang-orang belajar ilmu. Maka saya di malam ini adalah malam yang paling membahagiakan saya, bisa berhadapan dengan santri yang sudah nyantri di sini, bisa berhadapan dengan santri yang memang menjadi laki-laki pilihan, laki-laki yang mencintai orang tuanya, betul? Laki-laki yang mencintai ayahnya, betul? Laki-laki yang mencintai neneknya. Kalian adalah manusia-manusia pilihan yang dipilih oleh Allah, sehingga hari pertama kedatangan kita ke majelis ilmu di Anwarul Munawwarah ini, rasa cinta orang tua kepada kita meningkat. Rasa cinta orang tua, sayang urunci kepada kita meningkat luar biasa. Sepulangnya geantarkan kita yang kena, mereka berdua duduk di sana. Memang hana merasa tuh tak kerja. Anak di daerah maknya nya ke habui. Ilung pi hana merasa long bacut balong kerja. Sebab menek pegah anak tanya sebagai anak yang lagi menyempurnakan cita-cita kita, sebagai anak yang nanti memegang tangan kita berdua, mereka hantarkan kita ke syurga, di mana di sana ditunggu dengan berbagai nikmat dan kenikmatan yang luar biasa. Gekun leyahai, mudah-mudahan Allah bergetamah lom adik ji. Mudah-mudahan Allah bergetamah lom adik ihnya tajuk udaya. Jadi menang senang ke ya, menang senang ke pakon kerja senang dah, karena kamu yang kali-kali mengkawin ni leh. Maksud berkawin itu apa sebenarnya? Ada 3. Yang pertama liibadatin, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya istri kita itu menjadi pendamping kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Begitu juga kita sebagai suami menjadi pendamping istri itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata-katanya menjadi nilai tasbih. Begitu juga kata-kata suami saat berkata dengan istrinya menjadi nilai tahmid. Itu adalah ibadah. Kemudian konon lagi, dengan sebab tamu kawin, nyu nilai ibadah ji getamah li Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak semayang sabuh rakaat 3 tamu kawin, paling kebaikan 10 kebaikan Allah berikan. Tapi menyata semayang oleh tamu kawin sabuh rakaat, nyan akan diberi li Allah 70 gandaan. Tapi jangan cepat-cepat kawin. Maksud berkahwin yang kedua, liibni salihin, untuk mendapatkan anak yang soleh. Apakah dengan kita tidak belajar ilmu akan jadi soleh? Tidak mungkin. Apakah dengan hana kita tak belajar ilmu jeteh kan soleh? Teoro lagi murwa, mu wet ke no, mu wet ke deh, lagi cerape, mu putar ke no, mu putar ke dia. Saya merempa anak mana mencenyap dekap. Akan hancurkan anak yang soleh. Berarti cita-cita orang tua itu saat mereka memegang tangan urang alim, saat menikah, adalah untuk mendapatkan anak yang soleh.
dan kesalehan itu akan insya Allah mudah kita dapati apabila titian cinta terbangun selalu dengan dua orang tua. Anak cinta ayah, anak cinta mama. Apalagi kita tahu bagaimana susahnya seorang ayah bak gejak minta rezeki kepada tengok anak. Bagaimana susahnya seorang ibu di saat beliau melahirkan kita sebagai anak. Ada yang tahu berapa banyak darah yang dikeluarkan oleh mak saat gepelahi tengok anak? Tidak ada yang tahu, termasuk saya yang menyampaikan ini. Ada yang tahu berapa tetesan keringat yang ayah keluarkan di saat beliau ini bekerja? Tidak ada yang tahu. Mulai pagi dia bekerja sampai sore, bahkan terkadang sampai malam. Tetesan keringat keluar dengan jumlah tetesan yang tidak pernah diketahui oleh siapapun. Tapi bila mana ada yang bertanya, Pak, kok bekerja terus menerus? Kamu tidak tahu bahwa aku punya anak di Dayah, di Anwarul Munawwarah. Walaupun keringat kucucurkan, walaupun iruhnya lumput ubit baklong bekerja hana sia-sia, riuhnya ke nanti yang akan dimenyaksikan bahwa aku bekerja untuk ketinggian Islam dengan jak titip katanya di Dayah Anwarul Munawwarah untuk belajar ilmu. Lun ingin menetayang sipu sagai. Neci tunjuk jaro siap drone yang hana sayang ke mak. Tunjuk jaro. Yang hana sayang ke mak, ci tunjuk jaro. Ci tunjuk jaro siat di antara drone yang hana sayang ke ayah. Ci tunjuk jaro. Nah, kemudian ketinggal balik. Citinyok jaro yang sayang ke mak. Yang hana sayang baik dunyok. Citinyok. Kemudian turunkan. Tunjukkan tangan siapa di antara kita yang sangat rindu dan sayang kepada ayah. Turunkan. Muliakah ayah mama kita? Ya. Sangat mulia. Andaikan ayah dan mama kita tidak mulia, Rasulullah tidak mengatakan, andaikan manusia dibenarkan sujud kepada manusia, sungguh aku perintahkan anak-anak manusia itu untuk sujud kepada dua ibu bapa mereka. Dan orang tua kita dulu juga pernah mengatakan, menyogata anu tu atema, menyogata anu tu atiyah, udangin ijo jet gatapo, puyang jak mita, puyang tajak mita akan han merumpok. Menyatak mita rezeki han merumpok. Tak mita jabatan han merumpok. Tajak mita elime han merumpok. Menyepun harta merumpok bak tajak mita, nyan dengan hartanya ngepu mati dengan cara hina li Allah Subhanahu wa taala. Menuk pegah tajak mita elime, nyan dengan elime nyan ngepu hina geteng oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tergolong dalam golongan orang-orang yang menyakiti hati dua orang tua. Betul? Betul? Pernah dimarahi mama? Pernah dimarahi ayah? Apakah untuk kedepannya kita masih mau untuk dimarahi? Enggak. Masih mau untuk dimarahi? Enggak. Masih mau untuk dimarahi mama? Enggak. Masih mau untuk dimarahi ayah? Enggak. Tidak. Kenapa? Karena kita sudah tahu bahwa akan han getanya dapati ilmu dan han berkat ilmu yang terdapati apabila oleh kita masih menyakiti ayah dan mama. Betul? Betul?
itu. Ya. Di saat berada di daya, rindu sama ayah? Rindu sama mama? Apa yang kalian lakukan saat kerinduan itu tumbuh dalam diri kita? Baca Al-Quran, bagus. Apalagi mendoakannya dengan doa Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Karena Nabi mengatakan istaghfiru dzunubakum wa dzunuba abaikum wa ummahatikum. Tuntut ampun olehmu akan dosa-dosamu dan tuntut ampun olehmu akan dosa dua ibu bapakmu, nenek-nenekmu, dengan ungkapan Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Untuk keberkat dan doa ke masjid. Baca Rabbil firli setelah ulun tuankeun istaghfiru dzunubakum wa dzunuba abaikum wa ummahatikum. Istaghfiru dzunubakum wa dzunuba abaikum wa ummahatikum. Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Istaghfiru dzunubakum wa dzunuba abaikum wa ummahatikum. Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Istaghfiru dzunubakum wa dzunuba abaikum wa ummahatikum. Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mama, mama, kami bukanlah anak-anak yang mengkhianati dirimu. Ayah, kami bukanlah anak-anak yang mengkhianati dirimu. Mama, ulun tuan sangat merindukan Rona, Mak. Ayah, ulun sangat merindukan Rona, ayah. Kerinduanku tidak bisa aku sembunyikan. Aku punya uang. Aku punya apa yang aku miliki. Bisa aku sembunyikan. Tapi rindu itu tidak bisa dan tidak pernah bisa aku sembunyikan. Maka setiap saat aku mendoakan dirimu. Nanti sayang ke mak. Nanti sayang ke mak. Yo ke lagi yo sayang ke mak. Jak berat. Nanti sayang ke ayah. Yo ke yo tak berat. Yo berat yo ke yo sayang ke ayah. Yo berat yo ke yo sayang ke mak. Yang kejut so teman yang jak berat. Urung-urung sayang ke mak. So yang jak beratnya urung-urung yang sayang ke yang sayang ke ayah. Ima pih yang paling sayang ke nyan ke anak jak berat. Iyah pih yang paling sayang ke anak ke yang jak berat. Itu pernah terbukti pada diri saya. Saya punya adik. Tapi kecintaan mak ayah saya itu cinta juga kepada adik-adik saya, tapi tidak sebesar cintanya kepada saya. Saboh tun, uroraya, hanawo gampung, hanawo gampung. Getenya udayah, wateh hanatawo gampung, nyan uro mak megang, hana tu jara wateh. Tatren rumah je, kata pajuh ibak rumah je. Dia turun rumah je, kata pajuh, mak megang bar rumah je. Tapi di satu uro kasuput,
Yang ulun kahit tundi. Apa ti? Jak pajuh bu bak siro rumah ikun abu lontong di lamatu. Ide hilatnya sup atut ikun. Atut lumoyan bebino ju atut ji. Jadi pajuh ji pungup. Untuk menepegah iaitu jauh asal dalam harus dengan pungup. Hana si ngenculik hana mangat. Jadi yang asal dalam menyocok ngabah yang baru mangat. Jadi wate mucok atutnya wate peduk bah peduk tu ubedu asal dalam angin tekli igap wate tamong asal dalamnya lari kuang tekemi karena mangatat ilong roi mata along tekli bukan karena panasnya bukan karena tidak enak. Justru karena sangat enak makanya saya sedih. Kenapa? Saya ingat mama saya, dia makan apa di kampung. Saya ingat ayah saya, dia makan apa di kampung. Di saat keistimewaan itu Allah berikan kepada kita orang-orang yang tinggal di daya. Tapi jauh beda keistimewaan yang Allah berikan dengan orang-orang yang tinggal di kampung. Watenyan wo judaya. Jok tima jak mana omong di dalam hatinya Aceh besar itu tanah monji yuk dah 6 meter talo tima 7 meter talo tima yang pikiran perasaan dan segala macam cik kau kampung uroraya gini uroraya jak juti malang mon talo urut Alien wate truk lang mon tima dia si-asi. Anak jan mi anak kau kampung ikun tima. Kemudian woyu kampung. Udah woyu kampung. Truk kampung apa yang terjadi? Biasanya kalau uroraya urang gedet kuih. Gedet kuih uroraya. Tapi di rumah lun tuan, jangankan saboh itu pleh kuih, mesikret kuih hururaya hana gedut 5. Lung tanyang lah bak urang bineh gampung, bineh rumah. Kejut maklum hana gedut kuih hururaya. Pernah kamu tanyang kejut hana gedut kuih hururaya? Kupu teman gedut kuih hururaya hana iwana hidayah. Ilong pilong pikir watengah rupanya maklum sayang tat kelong. Rupanya mak long sayang kasih getar kalau mau kuih raya han getot mihana long wolong. Rupanya begitu Allah dengan kudrah dan iradahnya menjatuhkan rasa cinta, rasa sayang yang lebih kepada anak-anak yang tinggal di daya sedang berjihad, yaitu belajar ilmu yang diwarisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada hal-hal yang terjadi di luar dugaan. Dulu pernah di wilayah Kiran sampai Kutakrung. Nyan hanajit padi bu. Mandum geseng, tedeng padi hanai sujud. Sehingga orang hanajak leu belang, berpubut leu belang. Hanjit koh padi. Ternyata na paduk boh po padi, isujud lagi biasa. Tu po padi tungku melabuh ikun di Kiran Kerung. Nana dia tungku Safuan di Lamno. Padi apa mak dia, nyan ayah lung apa ihoi kampung. Itikui na anu go ilamatu. Padi apa ma Abu Ma Ali itikui na anu guh dilamat. Padi Abu Wahim almarhum itikui hana menggesong na anu guh di pantal labu. Ijak pegah le urang lain hai padi ro dengan God ini padi tungku je God ini hana guh pateh. Ternyata karena karame urang pegah gejak teu mau belang ban geu
God padi. Gekeun lebang ramuli almarhum. Na urang ngempung luntuan, leuh ke urang mekepiah kalian. Artinya apa? Di saat orang tidak punya rezeki, tapi untuk orang-orang daya Allah berikan rezeki. Betul? Betul? Betul. Karena apa? Karena orang daya itu Allah tidak akan memberi susah. Maka karenanya jangan katakan susah tinggal di daya. Karena di daya bukan tempat mencari susah. Tapi di daya adalah tempat mencari solusi untuk tidak susah. Ini nyata. Orang-orang yang sudah selesai menyelesaikan pendidikan di daya, dari kelas tajzi, dari kelas 1, kelas 2, kelas 4 sampai kelas 7, kemudian dipercayakan untuk mengajar kelas tajzi, kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai mengajar di kelas 7. Selesai daripada mengajar beberapa kitab sampai tingkat 7, tingkat 8, tingkat 9 dan 10 dan seterusnya, mereka mendapatkan izin daripada gurunya untuk pulang kampung. Di ketika sesampainya di kampung, apakah dia susah? Tidak pernah susah. Apakah melarat? Tidak pernah melarat. Kenapa? Karena di daya banyak solusi untuk membuat kita tidak susah. Nabi kan gekeun puhi Nabi man lazima istighfaran kataballahu lahu min kulli dzikin makhraja. Siapa saja yang melazimkan diri beristighfar, getulih li Allah baginya min kulli dzikin makhraja, daripada setiap kepecikan, daripada setiap kesempitan jalan keluar. Artinya apa? Orang yang melazimkan diri dengan istighfar, gohlom sempit ke kaduh lapang, gohdoh pecik ke kaduh mun pegah jalan keluar, gohlom susah ke kaduh mun pegah kaduh senang. Baru tengah susah tu, assalamualaikum abu, assalamualaikum abati, nyupat abati na bacut, oh gohlom susah mulai minit pi, gohlom susah mesti 10 minit pi. Itu kan kita orang daya, orang yang melazimkan diri istighfar. Habis salat maghrib habis salat isya habis salat subuh habis salat zuhur habis salat asar lain lagi waktu yang kita pilih, yang kita tentukan, kita bermulazamah, yaitu dengan istighfar, apakah di waktu malam maupun bak waktu siang. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la Maka karenanya orang daya itu tidak pernah susah. Pernah dengar cerita bahwa kuburan itu terbagi dua? Pernah? Pernah? Ada kuburan luas, melebihi luasnya langit dan bumi. Ada kuburan yang sempit, melebihi sempitnya penerah plik. Tahu penerah plik? Penerah plik. Makin hari makin sempit, makin hari makin sempit. Di dalam kuburan yang luas itu siapa? Orang tidak berdosa, betul? Dalam kuburan yang sempit siapa penghuninya? Orang berdosa. Maka siapa yang susah? Yang susah itu orang berdosa. Orang yang tidak berdosa itu adalah orang-orang yang tidak pernah adanya dosa. Maka konsep hidup yang ditawarkan dan yang diajarkan di pondok pesantren ataupun dayah, termasuk Anwarul Munawwarah,
adalah konsep hidup takut dosa. Apa? Konsep hidup takut dosa. Ada sebuah cerita nyata. Siro tukang becak. Tahu bagaimana keadaan tukang becak? Dengan sudung sederhana, dengan sepatu mengambil, sepatu mengambil, pakaian sederhana. Tapi di ketika dia mati, itimuh ibadah minyak bak wajah ge. Awak tetok tungku imung ge bintik-bintik minyak bak wajah ge, bintik-bintik minyak. Sampuh di tungku imung, ibadah lam. Geplek ia dibedah bau dengan bau yang sangat luar biasa. Wangi ji sangat luar biasa. Sampai tembus ke bawah ke penakan uyup moh. Sampai teruk bak kubu ke mantang be wangi. Periksa demi periksa. Bahwa dia dari sejak muda, dari sejak kecil, hidupnya paling takut dengan dosa. Dikna ukuran ia ke dosa. Menyo seandainya getanya iu angkut barang bagotnya tajuk peng baru, watai ge balik peng tuha ge klik ge lake maah dupnan ia ge dosa. Tapi ia gotnya ke dosa ge petren bak perumoh ge. Ia gotnya ke dosa ge petren menek pegah, iaitu kepada anak-anak gotnya. Maka keluarganya itu adalah keluarga yang takut yang kedua, saya ingin menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh pengarang kitab Asrarul Asrar. Anna kulla amalin ya'malu yahtaju ila arba'ati asya. Bahwa setiap pekerjaan yang hendak kita kerjakan dihajati kepada perkara. Yang pertama, al-ilmu qabla syuru'ihi. Betak ilmu kepada buatnya si golom dia ketengok tak buat. Yang kedua, an-niyatu inda syuru'ihi. Betak niat menek pegah kepada buatnya si golom tak buat. Yang kedua, as-sabru qabla syuru'ihi. Benar kesabaran setelah ketengok tamong lambut. Yang keempat, al-ikhlas ba'da syuru'ihi. Benar keikhlasan setelah ketengok tamong dalam bekerja. Apa pengertian al-ilmu qabla syuru'ihi? Orang yang beriman kepada Allah dikehendaki dengan beriman kepada Allah, yaitu berkewajiban oleh kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwa dalam arti imtisalu awamirillah wajtanibu bin nawahi. Menjunjung tinggi segala perintah Allah dan menjauhi dengan segala larangan-larangannya. Maka orang-orang yang beriman, di ketika oleh kita ingin mengerjakan sebuah pekerjaan, kita melihat pekerjaan itu, apakah itu perintah Allah untuk dilaksanakan, atau itu pekerjaan adalah pekerjaan yang diperintahkan oleh kita untuk meninggalkannya. Kalaulah pekerjaan itu perintah, maka kita lakukan. Kalaulah pekerjaan itu larangan, maka atanyan akan kita tinggalkan. Satu. Yang kedua, di saat kita tanya pubut dengan niat, tentu saja niat ibadah. Kalau seandainya buatnya adalah menuntut ilmu, pertama kita harus tak ketahui kenapa kita harus belajar ilmu. Karena Allah sudah memerintahkan kita untuk belajar ilmu. Karena Rasulullah telah merintahkan kita untuk belajar talabul ilmi nyan hai santri keun Rasulullah kayo talabul ilmi adalah keun Rasulullah. Nabi ni pegah walau kudih unang gro Cina mesihana elime lang ngempung tu hana toji tak dipat-pat bak nanggro Cina kedeh payah aja. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nyan kaget dia ketahui. Kita yang leureung kejit kayak beut pun aja beut geyo le al
Kerja nak buat geyu oleh Rasulullah. Kemudian setelah kita tatamong dalam but, nit kita jak but. Pertama untuk boh jahi. Yang na dalam diri kita. Kemudian nit yang kedua li'izzatil Islam, untuk ketinggian Islam. Karena Rasulullah ni pegah bahawa hayatul Islam bil ilmi. Udip Islamnya nakeh dengan ilmi. Yang kedua niat kita nyak tak peglah roh di roh akhirat. Menyuhana tak tuntut ilmi dan tak beramal dengan ilminya, hanglah turo akhirat. Hanglah turo akhirat. Dengan tak belajar ilmu, dengan jemut tak ibadah, dengan yang Allah ridha, dengan yang Allah sayang ke katanya. Menyuka ridha ke Allah, menyuka sayang ke Allah, ho ke pertama dalam neraka pulang surga. Dalam surga. Maka rajin-rajinlah belajar ilmu, karena dengan ilmu ini mudah untuk segala-galanya. Dengan belajar ilmu, dengan menjalani jalannya belajar ilmu, jangankan yang lain, jalan ke surga pun Allah pemudahkan. So mentang yang menjalani jalan belajar ilmu akan dipemudah jalan tamang surga. Yang kedua, watai kita nyokan taduk lam dayah tak belajar ilmu, dituntut oleh kita untuk bersabar di atas kita panjang watai bak tabut, bersabar kita di atas panjang watai mengulang, bersabar kita di atas sedikit uang, belajar kita sejuk tak lam dayah, belajar menepegah tutung tak dalam dayah. Tapi seandainya kenyakinan katanya dalam belajar ilmu yang suum urau hana pengaruh bak tubuh dia, ujiannya hana pengaruh bak tubuh dia, anginnya hana pengaruh bak tubuh dia, deuknya hana pengaruh bak tubuh dia, hana pengnya hana pengaruh bak tubuh dia. Pakon tubuh katanya tengah fokus, tubuh katanya tengah khusyuk dalam katanya belajar ilmu. Kalau dalam sembahyang dituntut kita khusyuk, kalau dalam ibadah lain dituntut katanya kekhusyukan, dalam belajar ilmu lebih-lebih lagi kita dituntut untuk lebih khusyuk. Kenapa? Karena ilmu itu adalah merupakan syarat sahnya segala ibadat-ibadat yang lain. Betul? Sah sembahyang karena nak ilmu tata cara sembahyang. Sah haji karena nak ilmu tentang wajib. Maka di ketika kita nyobot, yang tidak boleh mata kepada yang lain, harus kepada kitab belajar. Anak istilah ngingu niringon dua tetap. Bila gure kita yang kamu pom, bek sulit. Maya kamu pom pegah mupom. Maya gula mupom pegah anak mupom. Karena memang tugas gure untuk gepu mupom kita yang betul. Betul? Nyo bek anak mupom pegah kamu pom mupom. Teruk uyup tak kun bangun tu. Irok anak mupom mangko pegah nyo mupom nyak bagah. Ya hanacan. Jadi bek sulit-sulit. Bek sulit-sulit. Yang kepet berikhlas. Karena hana sabah buat pun yang getung li Allah menyokon dengan ikhlas. Maka sekali lagi saya sampaikan, Anwarul Munawwarah ini adalah bahagian daripada Darul Munawwarah. Kalau di Darul Munawwarah banyak barakahnya, kalau di Darul Munawwarah banyak ilmunya, di sini juga tidak kurang daripada itu. Kemudian metode pembelajaran pun tidak jauh beda. Artinya metode pembelajarannya sama. Karena apa? Karena ini adalah bahagian daripada Darul Munawwarah. Cuman biasa aja. Beda biuk sapat. Nyan mubak saboh ma saboh yah beda. Long hitam tapi adik long putih. Long pana tapi adik long panjang. Padahal dari satu ayah satu mama. Satu mama. Ulun tuan manis. Ya kan?
Terkadang adik lu tuan kurang manis becut. Jadi yang semuanya adalah cetaknya kan satu. Ya kan? Kayak yang ulun tuan jauh Darul Munawarah. Kota Krung. Belum kalian hanya jauh beda. Kalian di sini, mereka di sana pakai serban, kalian di sini juga pakai serban. Di sana pakai peci, kalian di sini juga pakai peci. Kalian di sini ujian di saat datangnya ujian. Sama waktunya saya lihat Darul Munawarah dengan Anwarul Murah, yaitu waktu ujiannya. Betul ya? Betul ya? Maka belajarlah dengan penuh semangat. Semangat jihadnya harus sangat tinggi. Kepulangan kita adalah membawa pulang apa yang diharapkan oleh mama dan ayah. Jangan pernah kalian menjadi orang yang mengecewakan dua orang tua. Karena bila mana hari ini kamu mengecewakan orang tuamu, ingat satu ketika nanti kamu akan dikecewakan oleh anak dan cucumu. Betul ya? Nah, itu. Jadi luntuan pikir, luntuan kalau dengan Darul Munawarah ini sudah seperti kopi dan gula. Udah berbaur dengan sangat luar biasa. Sepulangnya saya di Lamatik dulu, saya kawin ke Kota Krung. Dan pernah juga ngajar beberapa waktu di Kota Krung. Ya. Kalau dengan Abati, sebelum kami kawin, kami sudah bersama. Menyesandai hijit mekawin ngagam-ngagam, dulu mekawin ngabati. Jadi begitu akrabnya kami. Yang ini pernah begitu akrabnya kami dengan Abati. Tadi barusan kami makan mie di Ulegli. Biasanya saya kalau satu piring nggak sanggup makan. Tapi karena duduk bersama Abati, habis mie sabu pinggan. Abati juga nanya saya, kok habis Abati? Saya kalau makan bersama Walid memang seperti ini katanya. Oh, rupanya cintanya masih mendekat sekali. Nah, terus kami sama-sama ya kawin, alhamdulillah sama-sama kawin ya. Abati punya anak, saya juga punya, alhamdulillah. Kalau anak Abati ya bunda ini yang yang tua, lahirnya anak saya lahirnya hari Jumat jam 5. Anak Abati yang tertua lahirnya hari Sabtu jam 2. Jadi nggak lama. Kemudian Abati mengawini anak pertama. Saya juga mengawini anak pertama begitu. Ya kan? Tapi ada banyak hal yang saya jauh tinggal dengan Abati. Abati alim, ya, sempurna kealimannya, ya. Sehingga alhamdulillah Anwarul Munawwarah akan terus bercahaya. Siapa panglimanya? Kalian ini adalah panglima dan prajuritnya. Besar tidak besarnya Anwarul Munawwarah ada di tangan kalian. Siap? Siap? Ingat kata Sayyidina Ali kepada ingat kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Katanya Ali, sebabnya Sayyidina Ali-nya kan melintai ke Nabi. Katanya Ali, tak pegah kebaikan kepada siapapun oleh getah. Karena apabila mereka melakukan satu kebaikan dengan sebab tutur katamu, itu lebih baik bagimu ketimbang diberikan langit serta isinya, ketimbang diberikan bumi, langit dan bumi bersama isinya kepadamu. Maka katakanlah kepada mereka yang belum bersama kalian, yuk mondok yuk, yuk ngaji yuk. Satu orang saja yang kamu ngajak terajak itu lebih baik daripada Anda diberikan langit dan bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidro mentem teputunyo urang dijakbut dengan sebab tutu katanya. Kanya nyan lebih got daripada gebi langit dan bumi
kepada katanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Takbir. Siap berjihad? Siap berjihad? Siap berjihad? Takbir. Berjihad mengajak orang untuk belajar ilmu, karena dengan ilmu keluarga akan terangkat menjadi keluarga yang mulia, sebuah bangsa akan terangkat menjadi bangsa yang mulia apabila mereka mempunyai ilmu. Allahu Akbar. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.